La ilaha illallah. Kalimat yang mudah diucapkan tetapi berat konsekuensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita benar-benar memahami kalimat yang setiap hari kita ucapkan? La ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat yang kita dengar sejak kecil, kalimat yang kita ucapkan dalam salat, kalimat yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kalimat yang menjadi pintu masuk seseorang ke dalam Islam. Tetapi, apakah sekadar mengucapkannya dengan lisan sudah cukup? Renungkanlah. Apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah bukan sekadar berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Makna yang lebih tepat adalah la ma'buda bihaqqin illallahu. Tidak ada sesembahan yang benar diibadahi secara hak kecuali hanya kepada Allah. Perhatikan dua bagian kalimat ini. Pertama, la ilaha. Tidak ada sesembahan yang benar. Ini adalah peniadaan. Kita menolak seluruh sesembahan selain Allah. Kedua, illallahu, kecuali Allah. Ini adalah penetapan. Hanya Allah yang berhak mendapatkan seluruh ibadah. Maka ketika kita mengatakan, la ilaha illallah, seakan-akan kita sedang mengatakan, ya Allah, aku tidak akan mempersembahkan ibadah kepada selainmu. Aku hanya akan menyembahmu. Dua, apakah sekadar mengucapkannya sudah cukup, saudaraku? Bayangkan seorang anak kecil yang baru belajar berbicara. Ia bisa mengatakan, la ilaha illallah. Apakah sekadar kemampuan mengucapkan kalimat itu berarti ia telah memahami seluruh konsekuensi tauhid? Tentu tidak. Mengucapkan kalimat tidak selalu berarti memahami kandungannya. Dan kita harus berhati-hati dalam masalah hukum terhadap anak kecil. Anak yang belum balik memiliki hukum tersendiri dalam syariat dan tidak boleh dihukumi kafir hanya karena belum memahami makna syahadat. Contoh ini hanya menunjukkan satu hal. Kemampuan mengucapkan kalimat berbeda dengan memahami, meyakini, dan menjalankan kandungannya. Dan ada contoh yang jauh lebih mengguncangkan. 3. Iblis mengakui Allah, tetapi tidak menjadi muslim. Siapakah yang lebih tahu tentang keberadaan Allah daripada iblis? Iblis tahu Allah adalah Rabb-nya. Bahkan Allah mengabadikan ucapan iblis, Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Surah Al-Hijr, ayat 36. Iblis tahu Allah. Iblis berbicara kepada Allah. Iblis mengetahui adanya hari kebangkitan. Tetapi, apakah iblis menjadi seorang muslim? Tidak. Allah berfirman, Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 34. Mengapa? Karena masalahnya bukan sekadar mengetahui Allah. Masalahnya adalah, apakah engkau tunduk kepada Allah? Iblis mengetahui, tetapi ia membangkang. Iblis mengakui, tetapi ia sombong. Iblis tahu perintah Allah, tetapi ia menolaknya. Maka perhatikanlah, ilmu saja tidak cukup tanpa ketundukan. 4. Orang musyrik juga mengakui Allah sebagai pencipta. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, layaqulunna Allahu." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab, Allah. Surah Luqman, ayat 25. Mereka mengetahui Allah sebagai pencipta, tetapi mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Inilah perbedaan yang sangat penting. Mengakui Allah sebagai pencipta belum tentu berarti mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid bukan sekadar Allah yang menciptakanku, tetapi tauhid adalah karena Allah yang menciptakanku, maka hanya Allah yang akan aku sembah. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku.
Surah Az-Zariyat, ayat 56. 7 syarat la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan 7 syarat yang masyhur. Al-ilmu, mengetahui maknanya, bukan sekadar hafal. 2. Al-yaqinu, keyakinan, meyakininya tanpa keraguan. 3. Al-qabulu, penerimaan, menerima kebenaran yang terkandung di dalamnya. 4. Al-inqiyadu, ketundukan tunduk kepada Allah. 5. As-sidqu, kejujuran, jujur dalam mengucapkannya. 6. Al-ikhlas, keikhlasan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. 7. Al-mahabbah, kecintaan, mencintai Allah, mencintai tauhid, dan mencintai apa yang Allah cintai. Jadi, jangan hanya bertanya, apakah saya sudah mengucapkan la ilaha illallah? Tetapi bertanyalah, apakah hidup saya sudah membuktikan la ilaha illallah? Apakah kita sudah membuktikannya? Saudaraku, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita sedang menyatakan hanya Allah yang aku sembah. Lalu, kepada siapa kita berdoa? Kepada siapa kita meminta pertolongan dalam perkara yang hanya mampu dilakukan Allah? Kepada siapa kita menggantungkan hati? Untuk siapa kita bernazar? Untuk siapa kita menyembelih? Kepada siapa kita bertawakal? Siapa yang paling kita cintai? Siapa yang paling kita takuti? Dan siapa yang paling kita taati? Jangan sampai lisan kita mengatakan, la ilaha illa Allahu, tetapi kehidupan kita justru dipenuhi ketergantungan kepada selain Allah. 7. Rukun la ilaha illallah. Kalimat tauhid memiliki 2 rukun. Pertama, an-nafyu, la ilaha, menolak seluruh sesembahan selain Allah. Kedua, al-itsbat illa Allahu, menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Jadi tauhid bukan hanya aku percaya kepada Allah, tetapi aku hanya menyembah Allah. Inilah inti dakwah seluruh Rasul. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Quran Surah An-Nahl ayat 36. 8. Renungan yang menggetarkan, saudaraku. Suatu hari nanti, kita akan berdiri sendirian di hadapan Allah. Tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, tidak ada popularitas, tidak ada pengikut, tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan kita, kecuali dengan izin Allah. Pada saat itu, yang paling berharga bukanlah berapa banyak harta yang kita kumpulkan, bukan berapa banyak manusia yang mengenal kita. Tetapi, dengan apa kita menghadap Allah? Allah berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ أَمْ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Surat Asy-Syu'ara, ayat 88 dan 89. Maka mulai hari ini, jangan jadikan la ilaha illallah hanya sebagai kalimat di bibir. Hidupkan ia di dalam hati, wujudkan ia dalam ibadah, buktikan ia dalam ketaatan. Ketika Allah memerintahkan, kita tunduk. Ketika Allah melarang, kita tinggalkan. Ketika mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, kita bersabar. Ketika membutuhkan pertolongan, kita memohon kepada Allah. Dan ketika melakukan dosa, kita segera bertaubat kepada Allah. Penutup, pertanyaan untuk diri sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum video ini berakhir, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah aku benar-benar memahami la ilaha illallah? Apakah aku benar-benar meyakininya? Apakah aku benar-benar ikhlas? Apakah aku tunduk kepada Allah? Apakah aku mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cintai? Dan yang paling penting, apakah hidupku telah menjadi bukti dari la ilaha illallah? Jangan sampai kita menjadi orang yang hafal kalimat tauhid, tetapi tidak memahami hakikatnya. Jangan sampai lisan kita sibuk mengucapkan la ilaha illallah, sementara hati masih menggantungkan diri kepada selain Allah. Mari kita perbarui tauhid kita. Mari kita belajar tauhid dengan benar.
Mari kita ikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Dan mari kita berdoa. Allahumma ya muqallibal qulubi, thabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, jadikan kalimat la ilaha illallah benar-benar hidup dalam hati kami. Jadikan kami orang-orang yang mengucapkannya dengan ilmu, meyakininya dengan hati, mengikhlaskannya karenamu, dan membuktikannya dengan amal. Jangan engkau wafatkan kami kecuali dalam keadaan bertauhid kepadamu. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.